Oke kawan-kawan, jadi per hari ini masih standby di pondok ini ya, di tengah-tengah kebun sistem pagar. Kita akan coba bahas dan tanya terkait kendala selama 1 tahun 4 bulan ini. Apa yang ditemui kendalanya daripada menanam ataupun merawat perkebunan kopi dengan pola sistem pagar. Gak mungkin gak ada kendala, sesuatu hal kalau proses berkebun pasti ada kendala ataupun hambatan di kebunnya teman-teman. Nah, kita coba nanti sharingkan apakah kendala yang ada di kebun sistem pagar ini juga ditemui sama teman-teman yang di luar sana. Oke, kita akan keliling lagi masih bersama pejuang kopi suah dan BNS. Oke Mas Wondo, kita coba ke atas dulu kali ya. Kita sambil melihat kendala-kendala ataupun perkembangan tanaman yang ada di bagian atas. Kalau 1 tahun 4 bulan ini yang sering ditemui sampean kendalanya apa Mas? Yang jelas itu kadang-kadang ada namanya kena apa itu layu fusarium. Apa itu Mas? Layu fusarium dia mati dari pucuk sampai ke bawah. Itu nggak ada sebab? Ya kalau menurut saya itu ada sih. Ada ya, tapi maksudnya nggak habis kena apa gitu nggak ya dari Nggak, luarnya ya? Tiba-tiba aja gitu ya? Ada penggerit. Oh penggerek. Penggerek. Oh penggerek itu. Batang itu. Berarti semacam insektisida serangga masuk di dalam gitu ya? Masuk. Itu efeknya seperti apa Mas kalau di pohonnya bentuknya? Tahu-tahu layu dari atas, padahal batang pangkalnya itu masih sehat. Nah itu kena penggerek. Tapi kalau yang kena layu fusarium itu langsung total. Mati dari bawah? Mati dari bawah. Nanti ada, kalau nggak salah 5 batang itu tahu-tahu udah mati total. Layu fusarium? Layu fusarium. Oke, coba kita akan spill Mas batangnya seperti apa. Di bagian mana? Atas. Oke kawan-kawan, kita keliling kembali. Jadi ini masih edisi Idul Fitri. Kita sudah meninjau kebun ya sambil main, karena kebunnya ini juga udah hebat. Nah ini kenapa Mas? Kena golok apa? Ini bukan bukan serangan hama, tapi ini kena golok guys. Oke kawan-kawan, yang belum tahu lokasi kebunnya ada di mana, jadi setelah masuk Lampung Barat, kawan-kawan bisa menuju ke Kecamatan Suwoh. Kecamatan Suwoh, kemudian masuknya di Pekon Tugu Ratu, kemudian masuknya kembali ke Dusun Pungkalan. Itu nggak jauh dari Pasar Pungkalan. Itu arahnya ke arah pertigaan Banding Agung. Itu semua kawan-kawan atau teman-teman udah tahu kebunnya di mana, itu udah tahu. Nah ini guys penampakannya. Coba ya, nih 1 tahun 4 bulan sudah seperti ini, coba kayak di Brazil loh. Ayo kita lihat Mas. Tuh sampai kesusahan. Dan yang punya ini nampaknya udah mulai sombong kawan-kawan. Ini anggaran membeli Innova Ribbon di tahun depan. Itu kawan-kawan ya. Nyesel pokoknya kalau yang nggak bertanam kopi dengan sistem pagar. Gemblung. Kita akan melihat tanaman kopi yang kena penyakit. Loh berarti hampir jarang ini Mas, nggak ada loh. Itu yang atas sudah full pagar Mas. Gila. Oke kawan-kawanku, ini gejala awal ya untuk yang kena layu. Kalau nggak ditangani dengan cepat, ini akan ada. Tapi dalam satu baris kemungkinan mungkin satu ya, kadang juga nggak ada. Nah ini ciri-cirinya, menguning dan daunnya kering. Ini full udah sistem pagar semua, sampai bingung itu yang punya itu mau lewat mana.
harus telaten juga ya kawan-kawan kalau kita sudah niat terjun di perkebunan kopi. Oke kawan-kawanku, nah ini butuh bantuannya, nanti kawan-kawan juga dibantu jawab ya. Nah ini contoh pohon kopi yang sebelumnya seperti ini tiba-tiba mati total dari bawah sampai atas, dan pohonnya utuh ya. Tuh, ini ada tiga jenis. Tapi nih ciri-cirinya batangnya keluar kayak spora, kayak jamur kecil, kayak bintik-bintik tuh. Nah ini kenapa ini masih jadi pertanyaan juga di kawan-kawan Suwoh. Barangkali kawan-kawan ada yang bisa menjelaskan ataupun berbagi ilmunya. Ini apa yang harus dihindari? Kering. Tuh, mohon nanti di komen di kolom komentar. Sayang sekali ya kawan-kawan. Cuman kalau rasionya dalam satu baris ini mungkin ya cuman satu kan. Bahkan ada yang tidak ada sama sekali, tidak kena kendala hama juga ada. Jadi artinya gini kawan-kawan, apapun model atau pola tanam daripada pohon kopi pasti tidak jauh dari namanya serangan hama, kendala ataupun faktor-faktor yang lain. Kalau faktor eksternal dulu mungkin kawan-kawan sempat melihat bahwa kebun ini saat menghadapi El Nino itu udah kayak mau mati, tapi per hari ini saya kembali ke sini kebunnya masih aman-aman aja. Tentunya banyak belajar dan sharing tentang ilmu kopi juga diperlukan bagi kawan-kawan pemula khususnya yang mau tanam sistem pagar. Itu saja mengupas tuntas terkait kendala ataupun biasanya persoalan yang ada di tanaman kopi sistem pagar. Kalau sejauh ini sih masih aman, tidak terlalu rumit ya. Paling cuma sebatas mati pohon, kering, kemudian kalau inseksi masih sangat minim di sini, hampir tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kupas tuntas perjalanan Mas Wondo untuk menggarap kebun sistem pagar ini. See you.